7 penyakit yang muncul saat musim hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada 7 penyakit yang muncul di saat musim hujan. Jika musim hujan tiba, sahabat herbal perlu waspada terhadap demam berdarah, flu, diare, tipes, dan kolera. Penyakit inilah yang sering muncul di kala hujan. Curah hujan yang memiliki intensitas yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya banjir, banyak genangan air, hawa dingin, serta melakukan kontak dengan orang atau benda yang telah terkontaminasi virus juga dapat membuat sahabat herbal tertular penyakit di musim hujan. Dengan mengenali berbagai penyakit umum yang biasa terjadi di musim hujan, maka ini akan membuat sahabat herbal lebih waspada dan lebih siap dalam penanganan dan pencegahannya. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Musim hujan adalah musim saat beberapa penyakit dapat dengan mudah ditularkan. Untuk melindungi diri dari penyakit yang tidak diinginkan, sebaiknya perlu untuk mengenal jenis penyakit yang biasanya muncul di musim hujan berikut ini. Yang pertama adalah leptospirosis. Leptospirosis adalah jenis penyakit yang penyebarannya melalui bakteri. Biasanya orang dengan mudah mengalami penyakit ini bila bersentuhan dengan tanah, air, atau makanan yang terkontaminasi urin, darah, atau jaringan hewan yang terinfeksi. Gejalanya antara lain adalah demam, sakit kepala, nyeri otot terutama pada betis dan paha, serta muntah-muntah. Untuk beberapa kasus, gejalanya bisa termasuk meningitis, kerusakan hati dan ginjal, bahkan kematian. Sahabat herbal bisa melakukan tindakan pencegahan dengan cara menghindari genangan air di jalan, kemudian segera bersihkan diri dengan air mengalir bila sesuatu terciprat genangan air. Kemudian yang berikutnya adalah flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan. Flu adalah kondisi yang umum terjadi di musim hujan. Namun komplikasi dari flu bisa memicu pneumonia dan ini bisa mematikan. Anak-anak, orang tua, pasien dengan penyakit kronis, dan mereka yang memiliki sistem kekebalan yang lemah atau menggunakan obat imunosupresif berisiko mengalami komplikasi flu. Cara pencegahan dari infeksi flu adalah rajin mencuci tangan setiap kali dari toilet maupun aktivitas di luar rumah. Kemudian penyakit yang berikutnya, yang ketiga adalah diare. Penyakit ini sering terjadi selama musim hujan karena mengkonsumsi makanan atau air yang mungkin terkontaminasi. Nah, gejala diare ini adalah feses yang encer dan cair. Gejala lain mungkin termasuk demam atau kram perut. Jika sahabat herbal menemukan darah dalam tinja, ada kemungkinan sahabat herbal terkena disentri. Untuk pencegahannya adalah mengkonsumsi makanan yang matang dan dikukus, gunakan sendok saat makan, kemudian sering mencuci tangan, dan jangan pernah menggunakan peralatan makan orang lain. Kemudian yang keempat adalah penyakit tangan, kaki, dan mulut. Penyakit ini merupakan infeksi virus yang menular. Penyakit ini menyebar melalui kontak dari orang ke orang dengan sekresi hidung, air liur, dan tinja orang yang terinfeksi. Gejalanya adalah demam, nyeri otot, kulit memerah, lesi seperti melepuh di lidah, kemudian gusi, dan bagian dalam pipi, telapak tangan, dan telapak kaki. Selain itu, ruam merah bisa berkembang menjadi lepuh. Terkadang lepuh bisa pecah, dan dalam beberapa kasus komplikasi parah dapat terjadi, misalnya adalah meningitis, ensefalitis, kelumpuhan, myokarditis, atau bahkan kematian. Kemudian yang kelima adalah demam berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes yang menyukai air dan kelembapan. Tahap pertama dari gejala demam berdarah adalah 2-7 hari demam dan nyeri otot. Setelah itu demam akan turun, tangan dan kaki akan menjadi dingin. Shock dapat terjadi apabila beberapa orang yang mengidap kondisi ini. Sebagai langkah pencegahan, sahabat herbal bisa menghindari daerah yang penuh nyamuk, gunakan obat nyamuk, dan tidur dalam kelambu. Di musim hujan, sahabat herbal juga perlu menjaga kesehatan dengan cukup tidur, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur untuk melindungi diri dalam jangka panjang. Kemudian yang keenam adalah penyakit kolera. Kolera adalah salah satu penyakit yang kerap muncul di musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh seseorang yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae yang masuk ke dalam tubuh manusia. Bakteri ini kemudian akan mengeluarkan racun di dalam usus dan menyebabkan si pengidap terkena diare serta muntah-muntah hingga dehidrasi atau bahkan kehilangan nyawa. Adapun tanda dehidrasi pada seseorang dapat dilihat dari makin cepatnya denyut jantung, hilangnya kekenyalan kulit, sering merasa haus, kram otot, dan tekanan darah rendah.
Selain itu, mulut, tenggorokan, hidung, dan kelopak mata bisa menjadi kering. Kemudian yang ketujuh adalah demam tifoid atau tipes. Sanitasi yang buruk dapat membuat penyakit seperti tipes lebih sering muncul. Sakit perut, sembelit, diare, dan juga sakit kepala adalah gejala yang kerap dialami orang yang terkena tipes. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang mencemari makanan dan juga minuman. Gejala lainnya yang umum ditemukan yaitu tubuh merasa lelah, nyeri otot, keluar keringat berlebih, batuk kering, muncul ruam pada kulit, kehilangan nafsu makan, dan kehilangan berat badan secara drastis. Sebelum penyakit musim hujan menyerang, sahabat herbal bisa melindungi diri dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Sahabat herbal juga perlu menghindari makanan dan minuman dari hewan-hewan yang dapat berpotensi menularkan penyakit dan mencuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas. Kemudian juga gunakan alat pelindung diri serta sepatu bot dan sarung tangan ketika bekerja di tempat kotor atau pada saat banjir. Oke sahabat herbal, tadi 7 penyakit yang muncul di musim hujan. Sahabat herbal harus lebih waspada di musim hujan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.